Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riko. Alhamdulillah. Saya baru dikabarin dari istri MC-nya Mas Riko nih. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Pasti sibuk banget ini. Oh iya, Ramadan wajib sibuk ya, nggak boleh nganggur kita, rugi. Betul. Baik Ustaz Hendri, kalau waktu memang sudah waktunya, silakan Ustaz Hendri untuk menyampaikan tadinya. Baik, jazakallah khair Mas Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa fillah, khususnya jamaah Masjid Darut Tauhid dan juga yang tergabung dalam forum DT Peduli dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini menjelang ba'da asar, menjelang waktu maghrib, kita bisa bersilaturahim khususnya via online. Bagaimana kita memanfaatkan detik-detik dari bagian waktu yang diberikan oleh Allah sebagai detik-detik yang bermanfaat, di mana kelak ya di antara sekian waktu yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur karena kita bisa memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan ini untuk ibadah. Dan di kesempatan ya di hari yang ke-6 di bulan yang penuh berkah ini, kita berusaha untuk kembali ya berbicara tentang hal yang sangat sederhana tapi kadang aplikasinya sulit, yaitu bagaimana menyamai cinta di bulan Ramadan. Berbicara cinta, berbicara tentang hakikat dari manusia. Bahkan ini bagian dari pemahaman kita akan tauhid. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya pertama kali sebagai yang diperkenalkan dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama yang menunjukkan bahwa zat yang menciptakan kita ini adalah justrulah sumber dari cinta itu sendiri. Makanya ketika kita berbicara tentang menyamai cinta, kita berbicara juga tentang dari mana asalnya cinta itu berada. Kenapa demikian? Cinta ini kenapa sedemikian penting? Karena ketika cinta dirasa sudah hilang, khususnya di kehidupan kita, itulah di mana munculnya hal-hal yang tidak menyenangkan, yang justru awal dari hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan kalau dalam keluarga cinta itu hilang, maka itulah awal petaka. Betapa tersiksanya hidup yang ketika seseorang tidak mampu membangun cinta. Bagaimana misalnya betapa tersiksanya seorang Habibah atau Jamilah, istri dari Sabit bin Qais, yang setelah berumah tangga ternyata dia tidak bisa menumbuhkan cinta kepada suaminya karena cinta kepada suaminya ini dihalangi oleh faktor, mohon maaf, sekufu dalam sisi wajah yang jauh berbeda. Karena Sabit memang tidak seperti yang dibayangkan oleh Habibah, sosok laki-laki yang secara fisik ya mampu membuatnya merasa betah nyaman berlama-lama. Ya, dan hal inilah yang membuat dirinya sulit memaksakan. Maka akhirnya dia mengadu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memahami betul betapa tersiksanya seorang wanita yang tidak bisa mencintai suaminya, apalagi karena faktor fisik. Tidak diragukan ibadahnya seorang yang bernama Sabit bin Qais ini, tidak diragukan bagaimana kualitas ibadahnya, tapi yang namanya kebutuhan dasar manusia nyaman secara fisik itu tidak bisa dielakkan. Maka dalam hal ini
dia ingin menjadi istri yang taat. Tapi taat karena tidak cinta itu berat. Kalau taat karena cinta gairah, tapi taat karena tidak cinta berat. Sementara bagi wanita taat itu adalah pintu surga yang wajib dilaluinya. Karena kalau dia tidak taat sama suaminya, hilanglah kesempatan masuk surga. Karena pintu surga wanita lewat taat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat sama suaminya, maka beri kabar gembira, dikatakan kepada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Dahsyat. Wanita dipersilakan masuk surga dari pintu manapun kamu suka. Ini pengibaratan. Orang kalau disuruh masuk dari satu pintu saja, itu masih statusnya tamu. Ya, Mas Riko mempersilakan saya, silakan Ustadz masuk lihat ini. Itu karena saya tamu. Ya, tapi kalau tuan rumah dari belakang, dari jendela, dari atap, bodo amat. Orang kan bilang, ngapain di atap? Rumah gue, kenapa lu? Nah, itulah makna dari kalimat masuklah dari pintu manapun kamu suka, seolah-olah Allah mengatakan, ini sudah jadi kafling kamu, suka-suka deh manfaatkan. Itu buat wanita yang taat. Tapi ternyata nggak semudah itu taat. Ya. Maka ketika wanita tidak taat pada suaminya disebabkan perasaan yang berat, maka itulah menjadi beban baginya. Maka Rasulullah pun mengabulkan khulu pertama yang dilakukan oleh Habibah dan Jamilah sebagai isyarat dibolehkannya jika alasannya karena alasan yang syar'i. Ya, karena itulah akhirnya kandas atau berpisahlah rumah tangga disebabkan karena masalah cinta. Jadi cinta menjadi pengikat yang tidak bisa kita sepelekan. Ya, walaupun kita tahu nikah bukan semata-mata karena cinta, karena nikah itu komitmen. Rumah tangga dibangun atas komitmen. Sejak awal kita tahu bahwa ya yang namanya ikatan nikah sebut mitsaqun ghalizo. Itu ada ikatan yang menunjukkan komitmen. Tapi komitmen sendiri kalau tidak ada cinta berat, terutama bagi sebagian orang. Hanya orang-orang istimewa yang tetap bisa menjalani pernikahan tanpa cinta. Sebagaimana lalu Nabi Nuh, istrinya kafir, tidak mungkin Nabi Nuh mencintai istri yang kafir, tapi betapa dia ingin istrinya diajak pada kebaikan, maka dia terus ajak istrinya. Lut, istrinya pendukung LGBT. Bagaimana bisa dia mencintai istrinya sementara istrinya jelas-jelas menentang Allah, tapi Lut berusaha, tapi istrinya tak jua mengikuti ajakannya, maka dihantamlah dengan azab saat itu. Demikian juga Asia. Asia suaminya Firaun, jelas-jelas musuh Allah. Tidak mungkin seorang mencintai Allah mencintai musuh Allah juga, enggak mungkin. Cinta tidak hadir dalam kehidupannya Asia, tapi bertahanlah dia karena punya pertimbangan lain. Karena komitmen untuk mengajak suaminya agar tetap melangkah bersama ke surga. Tapi alhasil ternyata Firaun tetap dengan kafirannya dan dibunuhlah Asia justru oleh suaminya sendiri. Maka kita belajar bahwa cinta memang bukan suatu hal yang utama atau satu-satunya, di mana komitmen lah yang utama dalam rumah tangga. Tapi ketika cinta tidak ada, betapa beratnya kehidupan. Maka wajiblah kita memahami bahwa momentum Ramadan ini adalah momentum menyamai cinta. Momentum kita untuk mempersatukan kembali. Sebab ketika cinta kandas, rumah tangga pun karam, bergembiralah setan. Sebab setan ini kalau kita simpulkan, prestasi terbesarnya itu adalah merusak keluarga. Prestasi terbesar setan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah memberitahu tentang hal ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innal iblisa yad'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis memiliki istana ya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyahu. Kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Jadi iblis dari pusat komandonya di istananya mengutus semua setan anak buahnya untuk menggoda manusia. Kemudian datanglah sumayaji'u ahaduhum, datanglah di antara pasukannya itu melapor, berkata kepadanya,
Fa'altu kadza wa kadza. Saya sudah melakukan amalan ini, dan ini. Jadi setan ini melaporkan betapa dia sudah membuat manusia itu berzina, berjudi, minum minuman keras, dan sebagainya. Ternyata apa yang diucapkan oleh iblis setan ini justru diremehkan oleh iblis. Berkata iblis, ma sonata syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil. Yang kamu lakukan itu terlalu mainstream, udah biasa. Semua setan tuh melakukan itu. Maka satu setan yang lain berkata, ya iblis, ma taraktuhu hatta faraqta bainahu wa baina imraati. Dua iblis, saya pepet terus seseorang, saya tidak tinggalkan dia walau sejenak sampai dia bercerai dengan istrinya. Sampai dia bercerai dengan pasangannya. Sampai dia bergugat cerai pasangannya. Disitulah iblis tersenyum bangga, dipanggil setan tadi, disuruh duduk di sampingnya. Keluarlah kalimat iblis untuk memuji pasukan ini, ni'ma anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling dahsyat. Sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Jadi ternyata kalau kita simpulkan, setan sangat berkepentingan untuk merusak rumah tangga, termasuk perceraian. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan prestasi terbesar setan merusak rumah tangga. Merusak rumah tangga. Merusak rumah tangga. Di antaranya membuat suami istri bercerai. Dari hadis ini Ibnu Taimiyah punya fatwa tersendiri dalam kitab Majmul Fatawanya. Apa kata beliau? Al-aslu fi tolak al-hazru. Innama ubiha minhu bil qadril hajjah. Hukum dasar cerai itu haram. Hukum dasar cerai haram. Kecuali jika ada alasan kuat atasnya bil hajjah. Jadi hukum asalnya haram. Karena dalilnya tadi betapa iblis sangat bergembira. Maka jangan bermudah-mudahan dalam urusan cerai. Nah, pertanyaannya adalah ketika dalam hal ini ya seseorang menjalani kehidupan berkeluarga, dia tidak punya cinta, maka ini sangat menyiksa. Maka jangan justru kita diam pasrah tanpa berusaha untuk mewujudkan cinta. Sebab ketika cinta itu sudah karam atau cinta sudah kandas dalam rumah, cirinya itu bisa kita lihat dalam beberapa hal. Satu, tidak adanya senyum dan tawa di dalam rumah tersebut. Senyum dan tawa itu adalah ekspresi orang jatuh cinta. Dulu saya pernah misalnya nerima surat, ya, waktu SMP, ya, maklum ya, ngalamin lah gitu. Ada yang nulis tiba-tiba, ya Allah, senyum-senyum terus main jalan. Ada juga yang suka sama gue, ya Allah, gitu senyum. Orang kalau jatuh cinta gitu senyum-senyum, bahagia. Coba lihat suami istri itu kalau jatuh cinta bawaannya dicubit sama suami kan sakit, dicubit sama istri kan sakit, tapi senyum nggak apa-apa sayang. Pukul abang pakai linggis juga nggak apa-apa, udah biasa abang mah gitu ya. Karena cinta itu sakit aja kalah. Masih saya senyum, tawa. Ketika cinta tak ada, rumah tangga tuh jadi angker, serasa tinggal di Korea Utara. Ya, ini jangan-jangan suami Kim Jong Un lagi nyamar gitu ya. Karena tegang. Tidak ada senyum, bahkan senyum tawa berganti dengan uraian air mata, bahkan lebih ekspresif teriakan. Ya, kalau sudah teriak-teriak cinta itu sudah kandas karena sebab teriak menandakan jarak yang jauh. Coba deh orang kalau jauh biasanya udah teriak, "Woi, mau kemana?" Karena jarak jauh. Maka demikianlah cinta yang sudah berjarak alias jauh, maka biasanya saling teriak. Mana lo? Gitu. Ini juga menandakan cinta yang kandas itu ditandai dengan setelah tidak ada senyum, tidak adanya senyum tawa, dia itu suka berteriak. Sebab orang jatuh cinta itu yang kedua itu adalah biasanya omongnya lembut. Ya coba deh, tanpa harus kita ya jadi orang kepo. Ya, kadang di rumah saya itu taman-taman tuh banyak tuh muda-mudi mojok. Ya, kadang harus kita deketin. Itu kan ngomongnya bisik-bisik kalau orang pacaran. Aku sayang kamu. Pelan-pelan. Nggak ada orang jatuh cinta ngomongnya, aku tuh kamu, aku sayang kamu. Nggak ada. Saya kalau udah di sebuah wilayah publik itu terdengar teriakan, itu bukan cinta, lagi marah pasti. Suatu saat saya diundang sebuah safari dakwah di Sydney.
Tiba-tiba lagi saya di sebuah mall diajak panitia waktu itu beli oleh-oleh, tiba-tiba terdengar suara teriakan tanpa saya harus ngerti itu bahasa Inggris ya, nggak perlu ngerti bahasa Inggris saya udah tahu lagi berantem nih. Dari teriakannya udah tahu lagi berantem, nggak ada orang jatuh cinta tuh teriakan. Ternyata saya lihat memang lagi berantem, yang bikin saya shock yang berantem itu pasangan gay. Laki-laki sama laki-laki. Ya Allah. Jadi kelihatan ya Allah ya lagi ngambeknya. Jadi ya Allah lagi ngambek. Jadi kita kelihatan cinta yang sudah kandas, kita lihat tak ada senyum dan tawa. Kedua, suka teriak-teriak. Yang ketiga, cinta yang sudah hilang atau kandas, tidak adanya lagi empati. Udah nggak peduli. Sakit mah bodo amat. Ya, nafsi-nafsi aja dah. Makanya kalau sudah dalam hal ini sudah nafsi-nafsi, urus masing-masing. Yang penting jangan ketahuan tetangga kalau kita ribut. Ya, makan-makan sendiri itu udah tanda cinta yang hilang. Karena cinta itu identik dengan peduli. Sakit aja kita gelisah. Karena cinta membuat kita laksana satu tubuh. Engkau tersakiti, aku tersakiti. Engkau sakit, aku juga. Begitulah. Cinta menagih kita untuk merasakan. Yang keempat, cinta yang kandas berujung kepada apa? Yaitu tidak ingin berdekatan secara fisik. Rasanya nggak nyaman. Naik kendaraan bareng nggak ogah. Ke Bandung yuk, nemenin aku yang ngapain males. Maka kita banyak temuin itu. Ketika orang cintai kandas, suami berasa duda, istri berasa janda. Datang kondangan, suami mana bu? Gak tahu dia di rumah. Kok nggak diajak? Nggak mau dia. Oh. Atau suami ikut acara keluarga, istrimu mana? Dia nggak mau ikut. Ketika kita sudah mulai berjarak secara fisik, menghindar, bahkan dari istri berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suaminya lembur dah, kok perlu dinas luar kota sering-sering, supaya nggak di rumah. Makanya ketika cinta kandas itu yang repot di masa pandemi, ya elah, work from home lagi. Berat banget nih. Ya di rumah sama dia. Karena nggak main berdekatan. Maka beberapa ciri ini adalah salah satu isyarat. Jangan main-main kalau di dalam keluarga anak nih. Anak juga ketika hilang cinta sama orang tua bisa kita lihat. Kenapa sih nggak betah di rumah? Perasaan disuruh di rumah sama pemerintah, sekolah juga di rumahnya, tapi dia nongkrong keluar. Bisa jadi itu indikator cinta yang kandas. Nggak peduli sama orang tua, nggak punya perasaan yang dekat. Maka ketika cinta dalam hal ini sudah tidak ada, maka inilah fenomena yang kita temukan, serumah tapi tak sejiwa. Serumah tapi tak sejiwa. Itu yang membuat tidak ada koneksi. Kadang sibuk dengan urusan sendiri. Sesuatu yang sifatnya sangat sakral itu hanya seremonial. Duduk di meja makan, tapi nggak bisa lepas dari handphone. Karena tidak merasa nikmat untuk ngobrol bersama dengan pasangan atau dengan anak. Masing-masing sibuk dengan handphone. Tinggal serumah tapi terpisahkan oleh media, oleh gadget. Anak di kamarnya dengan handphonenya. Bapak di ruang tamu dengan handphonenya. Ibu di ruang tengah dengan handphonenya. Enggak terkoneksi. Ini ketika cinta sudah kandas, maka itulah yang menjadi petaka masuknya pihak ketiga. Menawarkan proposal cinta yang palsu. Inilah ngerinya. Perselingkuhan terjadi karena urusan ini. Anak-anak yang dirusak oleh bandar narkoba dan predator seksual juga karena ini. Karena manusia itu nggak bisa bohong. Mereka punya tank of love, tangki cinta. Ketika tidak dipenuhi di keluarganya, maka itu menjadi isyarat ada orang lain yang mungkin melihat peluang ini yang memberikan namanya SPBU palsu akan cinta. Ini yang ngeri. Maka kita sadari cinta bukanlah satu-satunya yang penting, tapi dia sangat utama menjaga keharmonisan. Cinta yang kuat di dalam rumah membuat anak-anak betah di rumah. Membuat suami dia selalu nyaman jika di rumah. Sebab
rumah yang menjadikan diri keluarga itu harmonis bukan rumah yang megah, bukan rumah yang mewah, ya, tapi rumah yang dalam hal ini yang memberikan yang namanya kenyamanan. Petaka pertama dalam pengasuhan itu ketika rumah tak lagi dirindukan. Rumah tak dirindukan itu kenapa? Salah satunya penghuninya dalam hal ini ya tidak merasa butuh untuk pulang, bukan karena rumahnya kecil. Pengalaman saya jadi konselor, banyak saya temuin anak-anak yang nongkrong di jalanan itu. Mereka ternyata anak-anak dari keluarga berada, anak orang kaya, pejabat, anak dari salah satu pejabat politik, pimpinan politik, parpol. Rumahnya besar, tapi nggak mau pulang karena nggak ada keterikatan. Nggak ada hubungan emosi yang kuat dengan siapa? Dengan yang namanya anggota keluarga. Maka inilah momentum di bulan Ramadan untuk menyamai cinta. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah Syahrul Ailiyah, bulan keluarga. Di antara rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan, Allah menyelipkan tentang bagaimana perbaikan keluarga di ayat 187. 183 kita sudah sama-sama hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sudah sering dihafal oleh kita tentang ibadah Ramadan. Ini ayat gacuan lah. Insya Allah kalau pas kepepet kultum, insya Allah pakai ayat ini selesai. Ya, ini kalau kultum jadi ayat gacuan. 183 tentang puasa ditutup 187 yang menyelipkan dan memberikan sebuah kesadaran bahwa ibadah kita di bulan Ramadan tidak boleh mengabaikan hak keluarga khususnya pasangan. Sampai-sampai Allah ingatkan ukhillal lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan rofas. Rofas itu secara makna hakikinya kata-kata porno, kata-kata jorok yang maksudnya untuk menggoda pasangannya untuk melakukan jima. Di malam hari Ramadan dibolehkan sebagai sebuah pengingat bahwa salah satu yang mungkin diabaikan oleh seseorang ketika berumah tangga di bulan Ramadan adalah justru berjarak dengan pasangannya. Memahaminya salah, sayang, karena aku akan targetkan khatam Quran 30 juz dan juga ibadah lain, kayaknya selama Ramadan ini kita offline dulu ya, off dulu ya. Nggak boleh ketemuan dulu. Haram. Mengharamkan. Padahal Allah katakan halalkan. Justru yang benar itu sering-sering online, sering-sering ya, aktif, ya, dihalalkan untuk berjima, boleh di bulan Ramadan sebelum 10 hari terakhir. Ini pembahasannya agak vulgar, mudah-mudahan jomblo nggak ada sini. Tapi ini ada dalam pembahasan kajian fikih Ramadan. Ternyata Allah mengingatkan supaya jangan ekstrim memahami ibadah. Maaf ya, ini memfokus ibadah nih. Kamu ya nggak boleh. Justru kemesraan dibangun. Dan pertama kita bahas ayat ini memberitahu bahwa hubungan tanda bahwa keluarga itu mesra dimulai dari hubungan suami istri dulu. Jadi anak itu merasakan damai, nyaman di rumah kalau bapak ibunya harmonis. 80% masalah anak bermula dari suami istri. Sehingga Al-Quran ketika mengajarkan doa dalam surah Al-Furqan 74, apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Ya Rob, karuniakanlah dari pasangan kami, pasangan dulu. Kalau pasangannya bermasalah, maka anak-anak juga bermasalah. Kenapa kamu nggak betah di rumah? Malas bapak ibu berantem mulu. Tuh, bapak ibu berantem itu sudah nggak ada cinta, anak korbannya. Maka kenapa Quran langsung kepada intinya? Perbaiki dulu hubungan pasanganmu. Dan ternyata menarik. Quran langsung masuk kepada hal yang sangat sensitif, tapi ini nggak bisa kita bohong. Tanda bahwa rumah tangga itu masih harmonis, masih sering aktif berjima. Al-Quran seolah-olah memberitahu ini sebagai hal yang penting. Ya, berjima. Makanya mawaddah yang sering kali kita sebut mawaddah itu. Sebenarnya mawaddah itu disebutkan dalam penafsiran Syekh Al-Basri ketika tanya makna mawaddah ya Syekh, mawaddah ay jima. Mawadah itu artinya berjima. Indikator rumah tangga itu masih sehat itu berjima.
Sehingga maaf ya, kalau suami istri itu berantem tapi masih berjima, itu tandanya masih bisa diperbaiki. Saya maaf nih. Ya, ini ada anak-anak juga saya lihat soalnya. Saya selalu nanya, kalau berantem nih, saya berantem, suami istri berantem nih, konsultasi ke saya cuma nanya gini, udah berapa lama nggak berhubungan? Kalau dia bilang baru aja semalam Ustaz. Oh ya, masih beres, masih bisa perbaiki lah. Tapi kalau dia bilang udah berapa lama nggak berhubungan? Oh, udah ada kali 3 bulan Ustaz. Males juga saya ngelayanin dia 4 bulan 6 bulan. Wah, ini masalah. Kalau suami istri sudah nggak berhubungan, masalah. Ya, maka kita belajar dari sini, Al-Quran concern terhadap urusan ini. Makanya agak unik apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar yang dijelaskan oleh Imam Tobroni dalam kitab Mujam Kabir. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi buat kita yang sudah menikah, di mana dijelaskan oleh Imam Tobroni dalam kitab Mujam Kabir, Rubbama Ibnu Umar aftoro al-jima'. Ibnu Umar senantiasa berbuka puasa dengan berjima. Bayangkan, ini iftar alternatifnya Ibnu Umar. Jadi bayangkan ya, dia itu mungkin kita nggak usah khawatir sekarang. Kalau ngelihat tudung saji nggak ada korma nggak masalah, nggak ada kolak nggak ada masalah. Yang penting ada kamu. Jadi Ibnu Umar itu sampai makai, bayangkan, nggak kepikiran buka puasanya itu dengan berjima. Ya, menurut Imam Tobroni itu pernah ditanya sama beliau, kenapa? Kok seperti itu? Jawabannya itu sungguh membuat kita menyadari. Karena aku teringat ayat surat Al-Baqarah 187, di mana aku diingatkan untuk memberikan hak istriku di awal malam agar aku puas memberikan hak Tuhanku di akhir malam. Itu begitu jawabannya. Jadi itu yang membuat dia malamnya itu bisa ibadah khusyuk. Karena istrinya sudah, kalau kita ya udah malam nggak ibadah karena justru melayani istri, malas lagi mandi habis itu. Jadi ini salah satu kenapa. Nah, rangkaian ibadah Ramadan itu sejak awal memberitahu tentang pentingnya proses menyemai cinta. Tentang dimulai dari suami istri. Dan untuk cinta itu tumbuh itu, rumusnya sudah ada dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat 96. Ini rumus agar cinta akan bersemi. Ya, bagaimana memulai kembali ikatan yang sudah renggang, sudah mulai jarang negur kayak tadi, sudah mulai jarang berdekatan fisik, sudah mulai jarang tersenyum tertawa. Maka Allah sebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami karuniakan kepadanya sifat rahman dan wudda. Dua sifat yang Allah berikan, Rahman dan Wudda. Rahman ini akar katanya rahim, wazan fa'lan dalam bahasa Arab, itu menunjukkan besarnya sebuah sifat. Rahim itu cinta, ya. Rahman cinta banget. Itu kalau kita memahami dari sisi makna bahasa. Ghadab itu marah, ghadban marah banget. Itu wazan fa'lan itu membuat makna yang lebih besar. Maka Allah punya sifat Ar-Rahman, menunjukkan Allah cinta banget. Nah, buktinya Allah cinta banget apa? Allah memberi rizki meski kepada orang yang tidak mencintainya. Berarti kan cinta banget Allah. Buktinya apa? Elon Musk, jadi orang terkaya dunia. Bill Gates, itu rizkinya dari mana? Dari Allah. Kok bisa sih Allah ngasih dia? Padahal kan dia kafir. Karena Allah punya sifat Rahman. Maka orang kafir juga dikasih. Kalau kekayaan berdasarkan keimanan, maka yang paling kaya Rasulullah karena paling beriman. Yang paling miskin adalah Abu Jahal atau Firaun karena paling kafir, kan nggak begitu. Ternyata cintanya Allah dibagi-bagikan semua makhluknya, menunjukkan Allah cintanya tanpa batas. Walaupun makhluknya kafir masih dapat cintanya Allah, yaitu rahmannya Allah. Maka Rahman itu kalau kita wujudkan dalam hal yang di kehidupan kita adalah cinta tanpa syarat. Kalau istilah anak muda zaman now menyebut sebuah lagu I love you just the way you are.
Aku mencintai kamu apa adanya gitu. Jadi bukan ada apanya. Apa adanya. Kalau dulu sebelum nikah mencintainya karena tunkahun nisaul arba'ah, wanita dinikahi karena, maka setelah menikah cintanya beralih walaupun kamu bau ya. Walaupun kamu jarang mandi, itu cinta yang disebut namanya Rahman. Dan orang yang sudah punya cinta kayak gini, berarti dia sudah mendapatkan puncak dari cinta. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ketika anaknya bernama Yam atau Kan'an, dalam surat Hud 42, justru menolak ajakan ayahnya. Coba lihat bagaimana Nuh mendapati anaknya. Kan Nuh punya 5 anak, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab ya Al-Qasas Al-Anbiya. Yang pertama namanya Syam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis, yang keempat Yam atau Kan'an. Yam itu menurut versi para ulama, Kan'an menurut versi Bible. Tapi yang kita kenal itu Kan'an, padahal itu versinya Bible. Tapi yang benar Yam. Yang kelima Abir. Abir itu anak bungsunya yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Berarti yang tinggal nomor yang paling kecil Yam atau Kan'an. Yam ini menolak, nggak mau ikut ajaran bapaknya Nabi Nuh, jelas-jelas Nabi. Tapi lihat dialognya Nabi Nuh ketika anaknya dalam keadaan kepepet banjir. Ya bunayya irkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Kebayang nggak anaknya tetap dipanggil sayang padahal anaknya itu benar-benar kafir, ngeselin. Ini hebat. Betapa cintanya Nabi Nuh tidak bersyarat. Sebab mohon maaf nih, kita kadang manggil cinta khusus sama anak kalau anak itu menunjukkan prestasi atau hal mengagumkan. Habis murojaah hafalan Quran, Masya Allah sayang sini. Anak kita habis misalnya berprestasi, ya Allah cintanya papa sini. Manggil cinta pas anak mengemaskan. Tapi begitu anak DO dari kampus, anak nyolong, anak gak sholat, cinta itu udah gak keluar. Yang ada caci maki, dasar anak setan. Banyak manggil panggilan buruk kepada anak. Maka bukan begitulah cinta Rahman. Lihat Nabi Nuh, cintanya gak berubah meskipun anaknya kafir. Dipanggil dengan ya bunayya, wahai anakku sayang. Maka di sini kita belajar puncak dari cinta adalah seseorang tetap memanggil yang lainnya dengan panggilan istimewa meskipun dia mengecewakan kita. Ya, meskipun dia mengecewakan kita. Jadi meskipun kecewa tetap cinta nggak berubah. Jangan manggil sayang di awal bulan sama suami. Ya, giliran di akhir bulan manggilnya apa? Tukang kredit gitu. Manggilnya panggilan jelek. Giliran lagi saya lagi udah ada uang manggil mesra. Enggak, cinta yang Rahman itu enggak berubah panggilannya, tetap manggil saya. Ini yang harus kita lihat. Yang kedua, Allah sebutkan sayaj'alu lahumur rahman wudda, kami akan berikan kepada Rahman. Yang kedua wudda. Apa makna wudda? Wudda itu akar kata yang membentuk sifat mawaddah. Yang kedua membentuk sifat wadud, 2 sifat yang sejatinya ada dalam kehidupan manusia. Wadud untuk ibu kepada anak, mawadah untuk pasangan. Di mana makna wudda itu cinta yang membuat seseorang betah nempel. Makanya suami istri kalau mawadah itu bawaannya nempel terus. 20 tahun nikah, kalau istri ke dapur dipepet terus sama suami. Kena minyak nih, kena minyak, kamu nakal. Itu mawadah. Mawadah itu keinginan untuk dekat terus. Ya, kalau kita lagi naik bis, naik kereta, kemudian duduk bersebelahan sama suami, tiba-tiba istri bersandar di bawah suami. Ya, kalau di bawah jalan kan dilarang. Ya, kalau di bawah suami boleh. Ya, itu namanya mawadah. Mawadah itu keinginan untuk bersandar. Dekat. Kalau kondangan gandengan tangan itu bukan karena mau show off sama jomblo. Kita aja gandengan dong situ, enggak, bukan. Ini karena bukan bersamamu aku tenang, bukan, tanpamu aku tak nyaman. Sehingga kalau mawadah itu membuat lebih dahsyat dari penyakit corona. Tanpamu dadaku sesak. Ya. Jadi itu bukan virus corona, virus merana. Nah itu jadi betapa ada yang dirasakan dari mawadah itu. Makanya mawadah itu membuat Rasulullah SAW tidak pernah bisa berpisah dari istrinya, ya. Makanya walaupun perang pun diajak istrinya.
Ya, suami istri kalau masih mawadah itu kondangan bareng, acara apa bareng gitu ya. Kalau istri belanja ditemenin, digandeng, ya kalau ini antara mawadah dan biar nggak keliaran kemana-mana. Kalau itu beda, ya itu antara perpaduan antara romantis dan ekonomis. Karena kalau nggak digandeng kan liar belanjanya. Niat dari rumah beli Rinso, pulang bawa TV LG, iPhone Max Pro, terus perangkat Tupperware, ya, brosur apartemen. Makanya demi amannya isi dompet gandeng, ya langsung ke parkiran, selesai perkara gitu ya. Itu tips bagaimana memadukan romantis dan ekonomis. Menggandeng istri di area belanja itu lakukan. Jadi mendekatan itu disebut wudda. Maka Allah memberikan dua hal yang akan dilalui kalau suami istri itu dalam hal ini rahman dan wudda. Bagaimana caranya mewujudkan rahman dan wudda? Cinta bersemi itu bagaimana cara Ustaz? Penuh pahamilah ayatnya. Innalladzina amanu. Sungguhnya orang-orang beriman. Maka iman itu keyword ya. Cinta itu tumbuh karena bermula dari Allah yang memiliki cinta. Maaf, cinta itu bukan kuasa kita. Cinta itu kuasanya Allah. Allah yang memberikan kepada hati manusia. Makanya Allah tantang kita dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia. Tuh, ini ancaman Allah atau tantangan Allah. Coba deh bikin jatuh cinta dengan ya harta, dengan apa? Ma alafta baina qulubihim, enggak bakalan bisa. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan. Jadi Allah yang menyatukan. Ini memberikan gambaran yang membuat hati terikat itu adalah Allah. Sehingga maaf, rumus cinta bersemi dalam rumah tangga atau keluarga adalah wajib cinta segitiga. Nggak bisa berdua doang. Maksudnya apa? Cinta segitiga. Perhatikan ini. Ini segitiga. Ya. Ini yang namanya Allah paling puncaknya. Di kanan adalah kita, di sebelah kiri keluarga atau pasangan kita. Lihat, semakin dekat dengan Allah. Yuk rajin sholat, tahajud. Semakin dekat dengan pasangan. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh. Maka tak mungkin bisa menyemai cinta yang hakiki kalau kita nggak menguatkan keimanan kepada Allah. Maka syarat bagaimana cinta bersemi di bulan Ramadan justru perkuat ibadah kita. Semakin dekat dengan Allah. Semakin kita itu merasakan. Karena Allah yang akan karuniakan. Minta ya Allah. Sesungguhnya aku berharap cinta ini tumbuh dengan pasanganku. Supaya tidak ke yang lainnya. Karena engkau telah mengikat kami dan kata berikan. Minta. Jadi mohon betul sama Allah. Supaya jangan sampai kita menjalani pernikahan itu tanpa cinta yang berat. Mendekatlah dengan Allah. Ajak pasangan kita. Maka ketika dalam hal ini salah satu di antara kita sudah mulai jauh dari Allah, itulah awal cinta kandas. Itulah awal sudah mulai kita dipisahkan. Yang memisahkannya bukan semata-mata kita, tapi Allah jua yang menentukan. Makanya perkara terjadinya perceraian, perkara terjadinya rumah tangga kisruh itu bukan karena faktor yang selama ini dituduh. Karena komunikasi, Ustadz. Selalu yang dituduh komunikasi. Memang ada riset menyebutkan perceraian itu karena komunikasi. Di Indonesia ini tahun 2020 waktu pandemi itu pasangannya bercerai 479.500. Di masa pandemi orang di rumah aja justru yang cerai tinggi. Saya lewatin sebuah pengadilan agama nggak jauh dari rumah. Awalnya saya nggak ngeh gitu. Tapi kok macet banget nih, jalan bukan jalan utama, jalan-jalan inilah maksudnya bukan jalan. Tapi kok macet? Ternyata kaget. Ternyata banyak yang ngantri mau gugat cerai. Saya bingung nih, antrian cerai udah kayak antrian pre-order handphone gitu. Udah kayak orang mau dapat tiket bansos gitu ya, bangga gitu. Jangan-jangan habis daftar cerai, alhamdulillah akhirnya dapat cerai setelah antrian lama gitu.
udah kayak prestasi gitu ya. Itu saya lihat itu. Kenapa? Saya lihat pengadilan agama, ngantri ya. Ngantri itu sampai akhirnya kenapa bukan bis, mobil itu nggak muat di parkiran dalam, akhirnya keluar. Karena keluar itu akhirnya bikin macet. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai. Setiap 1 jam. Ada 50 pasangan cerai. Ya. Berarti kalau saya ceramah selama 1 jam, selama saya ceramah berarti 50 pasangan cerai. Bayangin tuh, lagi saya ceramah aja 50 pasangan cerai. Disebutkan bahwa penyebab utamanya menurut Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama karena komunikasi. 50% katanya karena komunikasi, yang kedua karena ekonomi. Saya mencoba untuk membantah ini. Kenapa? Kalau komunikasi penyebabnya, Ibrahim sama Hajar sudah lebih dulu cerai. Pertama, Ibrahim jarang pulang. Pulangnya setahun sekali. Ada riwayat mengatakan 4 kali dalam seumur hidupnya. Ya. Dan dulu nggak ada yang namanya WA. Dulu nggak ada namanya IG story untuk ngecek stalking ya akunnya pasangan kita di story, nggak ada. Tapi kenapa mereka nggak cerai? Karena bukan itu penyebabnya. Karena ekonomi, Ustadz, nggak juga. Sahabat yang miskin banyak. Ada peristiwa Amul Munukotoah, tahun pemboikotan. Tahun pemboikotan itu 3 tahun sahabat itu makannya cuman daun-daunan, kurma kering. Mereka nggak makan. Tapi ternyata mereka dalam hal ini ya tetap bertahan, nggak ada yang cerai. Berarti apa penyebab cerai dan penyebab cinta itu kandas? Maka hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahihut Targhib menjawabnya. Dan hadis ini mungkin nggak populer di masyarakat. Harusnya hadis ini ditempel di depan pengadilan agama. Supaya tahu kenapa ini terjadi, supaya jadi muhasabah. Apa bunyi hadisnya? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ma tawadda ithnani fafurriqu bainahuma illa bidhammin yukhdisu ahaduhuma. Tidaklah 2 insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, kemudian berpisah alias bercerai, nggak lagi cinta, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Dulu tuh mesra banget, manggilnya ay beb, ya. Ayam bebek gitu. Begitu jadi mantan nyet gitu ya. Jadi metamorfosis ay beb nyet. Ini yang terjadi. Ternyata kenapa? Dosa. Jadi memang penyebab kandasnya cinta itu ada dosa di antara kita. Dan dosa itu dosa yang besar. Yang kita nggak mau istighfari. Maka kita belajar dari kakek moyang kita, Nabiullah Adam dan istrinya, Bunda Hawa yang awalnya mesra di surga, gara-gara melakukan dosa namanya salah makan, yang dilarang Allah justru dimakan, maka Allah keluarkan mereka dari surga. Kalau keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah. Adam di Asia Selatan, Bunda Hawa di Asia Barat. Mereka terpisah selama 40 tahun lamanya gara-gara melakukan satu dosa, salah makan. Makanya kadang-kadang ibadah kita itu menjadi dasar kenapa cinta itulah penguat. Jadi kalau sekarang kita itu merasa sering berantem, sering ini, periksa. Ada salah satu selebgram datang ke saya. Ustadz, ya, followernya jutaan. Ya, nggak usah kepo ya siapa orangnya. Ini bukan lambe turah, jadi nggak usah nyari inisialnya. Intinya dia bilang, Ustadz, saya udah kalau di depan sosial media sama di layar kaca kelihatan mesra sih, demi kebutuhan konten. Tapi sebenarnya udah 6 bulan ini kita ribut mulu, bahkan udah 2 minggu ini kita boleh dibilang pisah ranjang lah. Saya tuh udah ke psikolog 19 kali Ustadz. Ustadz yang ke-20 malah. Jadi saya di nomor 20 kan, bayangkan. Ustadz kalah sama 19 psikolog. Ya.
Ustadz nomor 20. Dan saya udah belajar Ustadz tentang bagaimana cara psikologi pasutri. Bahkan saya baca buku-buku tuh. Man from Mars, Woman from Venus, kan ada bukunya. Tapi kenapa masih berantem aja Ustadz? Kayaknya tuh susah banget akur. Saya kebayang nih orang sudah ke psikolog 19 kali. Ya kan? Karena udah ke psikolog 19, pastinya nasihat psikologis nggak butuh. Nggak usah lah saya ajarin. Ucapkanlah kata-kata mesra. Ya, bikinlah puisi singkat. Sudah aku transfer. Itu puisi yang disukai wanita memang. Tapi bukan itu penguatnya. Akhirnya saya tanya gini. Sholat subuhnya jam berapa mas? Dia kaget. Ternyata saya nanya itu. Terus dia malah pura-pura nggak dengar. Maksudnya sholat subuhnya jam berapa? Kemudian dia jawab. Enggak jawab sih, dia cuma malah istighfar, astagfirullah. Jawab aja, saya bilang, enggak apa-apa. Malu Ustaz. Soalnya saya tuh gimana Ustaz? Saya kan kalau syuting tuh sampai jam 1, sampai jam 2 gitu. Kalau udah capek banget saya pulang, ya itu tidur bablas udah. Kadang bangun jam 8, jam 9. Terus saya kejar lagi. Jadi nggak sholat subuh nih. Sholat sih Ustaz. Ya tapi ya jam 8 gitu. Saya bilang itu bukan sholat subuh mas. Itu sholat duha pakai kunut. Iya Ustaz. Emang ngaruh ya Ustaz? Ya ngaruh banget. Sholat itu bukan hanya tiang agama. Sholat itu tiangnya rumah tangga. Sholat berantakan, maka berantakan juga rumah tangga. Senyum dia. Jadi saya harus gimana Ustaz? Emang gak nyadar saya ngomong apa tadi? Oh iya, dia baru nih. Saya perbaiki sholat. Iya. Sekarang gini deh, kenapa orang gampang marah sama pasangan? Karena gak sabar. Kan kita punya emosi. Emosi kita ini ada perisai. Perisai ini namanya sabar. Kalau perisainya tipis, jebol lah. Kita teriak-teriak. Kamu susah banget sih dibilangin. Karena perisainya jebol, namanya sabar. Berarti yang membuat kita itu gampang marah sama pasangan itu kenapa? Karena nggak sabar. Sama kayak ibu-ibu. Ustadz gimana ya di masa pandemi ini supaya saya tuh nggak marah-marah sama anak. Habis tiap pagi tuh kalau disuruh kuliah online itu susah banget bang. Makanya saya bentak-bentak aja. Gimana supaya nggak marah-marah? Nggak marahnya ibu itu karena perisai jebol, namanya sabar. Nah sabar ini ada yang tebal dan tipis. Tergantung apa yang kita cara mempertebalnya. Berarti cara kita bagaimana Ustadz supaya nggak marah? Mempertebal kesabaran. Caranya gimana? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman ya minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat sehingga Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng. Kenapa? Karena ukuran kesabaran kita sangat ditentukan oleh ukuran sholat kita. Coba perhatikan. Siapa yang sholat subuh, bukan sholat subuh, kalau sholatnya lagi capek dan sendirian, sholatnya begini. Allah Akbar. Pasti nggak sabaran. Pasti nggak sabaran. Kenapa? Bersama Allah aja dia nggak sabar. Padahal Allah itu yang memberikan ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah yang memberikan emosi aja nggak sabar. Apalagi sama makhluknya. Maka orang-orang yang ngejar ibadah sholat untuk buru-buru nggak sabaran. Taraweh, survei dulu masjid mana yang paling cepat. Di sini nih ada masjid 2-3 rakaat 5 menit. Mantap. Dicari. Ada tuh sebelah sono cuman 11. Kalkulatif dia 2-3 aja 5 menit apalagi yang 11. Begitu datang masjid yang 11 qadarullah imamnya impor dari Saudi. Begitu dengar basmalahnya doang Bismillahirrahmanirrahim dalam hati salah masjid gua nih aduh. Waladhdallin. Amin. Itu dalam hati langsung request kulhu kayak kulhu. Begitu imam baca alif ya alif lam mim ditandain tuh masjid. Besok mau datang lagi ogah.
Ya nyari yang paling cepat ya. Besok bikin ini artikel di Facebook 10 masjid yang tidak layak dikunjungi. Nomor 7 kalian akan tercengang. Nah, ini yang terjadi. Maka kalau kita lihat simpulkan, mulailah dari sekarang menyemai cinta itu melatih dengan cara tadi sholatnya benerin. Kak, secapek-capeknya Allah. Bismillah. Makanya kalau mau Ramadan ini tantang diri. Masjid mana yang satu hari satu juz? Wah, tarawehnya. Berani nggak? Berani itu. Tahu DT masjidnya satu juz nggak tuh? Ya. Satu juz ya. Latihan buat orang-orang mau sabar di masjid ini ya. Yang mau sabar di masjid ini. Wah, karena orang yang nggak sabar nggak mau. Tapi kalau udah nikmat, oh, dan insya Allah kalau kita tumak nina, tenang, menyikapi apa tuh. Nah, cinta itu datang seiring dengan itu. Innalladzina amanu. Makanya orang-orang beriman. Kalau nggak beriman, jangan tertipu. Tapi ada ustadz yang suka maksiat, kelihatan banget saling cinta. Cintanya palsu. Kenapa palsu? Cinta mereka itulah yang disebutkan dalam Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Yahudi kelihatan dari luar, wih romantis. Cinta banget mereka ya. Allah bongkar rahasianya. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sebenarnya dahsyat. Bahkan Allah memakai redaksi kalimat tahsabuhum jami'an. Tahsabuhum jami'an itu pakai redaksi kalimatnya untuk Rasul. Kamu menyangka. Fil mudhari untuk pihak laki-laki untuk mukhatab untuk kamu Muhammad menyangka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka kompak, bersatu padu, hati mereka tuh ambiar sebenarnya. Kelihatannya aja mesra. Di sosial media kelihatan aja mesra, tapi hati mereka satu karena dosa salah satu di antara mereka. Apalagi kalau dosa dua-duanya, aduh ngeri. Berarti kalau ingin menyamai cinta apa? Ramadan inilah syahrul maghfirah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ya Allah, baca doanya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana, baca. Ya, mohon maaf Ustadz Bendri, ternyata waktu ya hanya sampai jam 17 ini. Oh iya ya. Iyalah 3 menit lagi. Emang kalau bahas cinta itu kayak ngomongin jin ya, kelamaan kan. Ya, gitu ya. Baik, yang kedua kita persingkat. Wa amilus solihat. Setelah menguatkan iman, bertindaklah dengan amal soleh yang mengokohkan cinta. Makanya Rasulullah menyampaikan banyak, misalnya ungkapkanlah cinta. Seorang mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuhu fillah. Sungguhnya aku sangat sayang kepadanya. Ya kata Rasul, sudah kau katakan? Belum. Katakanlah kepadanya. Menyatakan cinta, apalagi suami istri itu boleh. Wajib. Apalagi wanita. Wanita itu berdasarkan riset butuh ucapan cinta 4 kali dalam sehari. 4 kali Pak. Ini bapak-bapak penting buat istri jatuh cinta, ucapkan itu. Tapi jangan dirapel malam-malam. I love you, I love you, I love you, I love you. Mentang-mentang 4 kali dirapel sebelum tidur. Bukan begitu. Berikutnya apa? Tahadu tahabu, beri hadiah. Niscaya timbul cinta, saling memberi. Makanya jangan ngomong suami begini. Ya. Suami ada ngomong begini. Oh, saya tuh udah ngasih nafkah Ustadz sama istri, tapi dia masih aja kesel sama saya. Nafkah itu kewajiban. Makanya nggak nimbul cinta. Perusahaan kok ngasih gaji doang, nggak bikin karyawan loyal, kasih bonus. Suami jangan pelit-pelit amat lah. Cinta itu bisa diwujudkan dengan hadiah. Amal soleh apa lagi? Berpelukan. Karena berpelukan memicu hormon serotonin, dopamin, oksitosin. Makanya merasa nyaman. Tentram, butuh. Sentuhan itu memberi efek. Makanya kalau jarang peluk bisa konflik. Itulah kenapa Teletubbies jarang konflik. Karena sering berpelukan. Ya, itulah rahasianya. Taib ya, mudah-mudahan menyamai cinta bulan Ramadan ini bisa kita praktekkan dengan serangkaian. Sebenarnya banyak, kayak sahur itu menyamai cinta. Karena berkah, duduk makan bareng.
Tinggal kita sepakati kalau makan bareng jangan ada gadget ya. Karena banyak yang lagi makan bareng justru ada gadget, nggak ada koneksi. Bikin rules, banyakin ngobrol dan sebagainya. Baik, 17.00 berikan kepada Bang Riko untuk Ya, mungkin ada baik sesi kita diskusi dan jawab. kita mungkin langsung saja tutup dengan doa, Ustaz Hendri. Hmm. Ya, Atau baik. ya, Kita tutup dengan doa ya. Baik, Ayah Bunda melakukan Allah Subhanahu wa taala karena waktunya sudah pukul 17.00, kita persiapan menjelang buka. Jadi kita tutup majelis ini dengan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi lajal jikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abidu wa nahnu al-ahdi wa wadika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Hendri, dan dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Terima kasih Ustaz Hendri.